Hello again everyone, welcome back again di Market Update. So teman-teman semuanya, tadi banget pagi ya, itu kita udah dapetin hasil update terbaru daripada FOMC. Saya sempat nonton sih sebenarnya ketika Jerome Powell dalam fase press conference, dan kayaknya benar-benar sesuai dengan gambaran ini guys ya. Jadi kepala dia pusing teman-teman ya. Dan saya setelah habis press conference itu memang kebetulan saya juga lagi dalam kondisi yang kurang fit. So, saya decide untuk istirahat langsung, teman-teman. Tadinya pengen usahain untuk bisa tetap update sih, tapi kelihatannya badan nggak mendukung, ya. Dan akhirnya, ya, saya tertidur lebih cepat. Nah, kalau kita ngelihat by progress, kira-kira gimana nih ya di market, teman-teman sekalian? Ini menarik sekali. Kalau kita lihat, ini adalah candle yang diakibatkan oleh CPI, karena CPI ternyata angkanya benar-benar cooling down, teman-teman. Ya, dari 4 data yang keluar, dari core CPI, month over month, year over year, sama CPI yang month over month dan year over year, ya year on year, ternyata bagus teman-teman ya, angkanya sesuai dengan harapan daripada the Federal Reserve. Namun tampaknya untuk mereka punya economic projection ya sepertinya sudah ditulis. Jadi pada saat mereka ongoing meeting itu, setahu saya ya, karena kan ditanyain nih sama salah satu dari reporternya, Pak, gimana kalau misalkan tadi kan kita udah lihat datanya bagus gitu. Nah, terus si Jerome Powell bilang, ya sebenarnya kita menawarkan juga. Jadi pada saat lagi ongoing meeting itu kita menawarkan kepada para anggota FOMC untuk mereka melakukan revisi kalau misalkan mereka mau. Tapi ternyata kata dia, ya di situ dia menjelaskan cukup clear sih. Most of them doesn't, ya most of them didn't ya kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya nggak diganti lah sama mereka, dan mereka tetap stick with ya early assessment-nya mereka gitu loh. Karena memang sebenarnya kan acuan utamanya yang dilihat oleh the Federal Reserve adalah PCE. Jadi saya sudah jelaskan secara detail banget di video yang sebelumnya, dan saya rasa itu sebetulnya memberikan kita gambaran ya bahwa the Fed sendiri memutuskan untuk oke lah kita stick dengan ya review atau revisi yang kita lakukan ini. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman sekalian ya, ini kalau saya boleh kasih sedikit pandangan. US election itu sebentar lagi ya kan, di kuartal 4 2024. Kemudian kalau mereka melakukan kebijakan atau mengganti kebijakan ya secara agresif di sini teman-teman, dalam tanda kutip membuat perubahan yang mungkin sangat cepat ya terhadap market, ini bisa mempengaruhi mungkin ya kestabilitasan daripada electionnya. Ya kita nggak ngomongin karena Jerome Powell mendukung apa dan lain sebagainya. Ini kan kita berbicara teori konspirasinya ya. Oh, Jerome Powell kayaknya begini dukung pihaknya ini gitu ya. Itu kan teori konspirasinya teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat dari sumpahnya Jerome Powell sendiri terhadap the Fed ya, kita bilang ya tugas mereka cuma 2 ya, memastikan kestabilitasan dari harga atau inflasi, dan maximum job ya kalau nggak salah, atau maximum employment ya, dalam artian tidak menyebabkan pengangguran terlalu masif ya. Mungkin itu sebenarnya sumpah yang diberikan atau sumpah yang diucapkan pada saat dia pertama kali dilantik menjadi pejabat the Fed ya, kira-kira seperti itu. So data CPI naik sangat signifikan. Kemudian data FOMC tadi malam atau setelah economic projections material diiringi dengan press conference ngasih tendangan maut ya ke Bitcoin ya. Which is sebenarnya kalau buat saya personally ya teman-teman, dan beberapa kali saya sempat sampaikan juga di advance group ya, bahwa if we want to see personally saya berpikir kalau impact daripada kondisi nanti malam atau tadi malam sebetulnya lebih kecenderungan untuk adanya possibility untuk dia mengalami tetap rejection ya teman-teman sekalian. Sehingga kalau kita ngelihat dari price action Bitcoin sendiri, saya sudah marking ya, bisa dibilang sudah marking key range ini tuh udah dari sekitaran kemarin ya sore. Jadi kita ngelihat oke, update on Bitcoin bla 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 bla, kemudian setelah CPI masuk
Ya sebenarnya sih kalau saya ngelihatnya ya jelang di Open New York biasanya ada potensi koreksi dan bla 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 bla. But it all depends on FOMC-nya juga kan. Nanti pada saat FOMC-nya dijelaskan tuh seperti apa. Ternyata pas banget ya key rejection-nya di area yang kita sudah marking. Ya in the end rejection terjadi, harga balik turun ke tengah dan apa yang terjadi? Technically kita masih konsolidasi teman-teman ya. Kalau di range besar tuh jatuhnya kita masih bergerak di dalam inside bar. Nah itu sebenarnya kalau dari price action teman-teman sekalian. Dan yang membedakan adalah FOMC kali ini tuh jauh lebih hawkish lah kalau kita bilang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan market percaya The Fed akan pangkas suku bunga hingga 3 kali di tahun 2024. Nah harapan itu pupus teman-teman sekalian. Jadi hanya bisa satu yang bisa mensupport ya, dan itu berbicara tentang likuiditas yang disuntikan oleh US Treasury dan juga the Federal Reserve. Nah, ada fun fact ya yang akan saya coba untuk jelaskan di dalam video ini teman-teman sekalian. So stay tune ya sampai the end of this video. Teman-teman sekalian, sekaligus mau remind ya, if you guys help me with the likes button, ya perhaps kalau bisa tercapai 750 likes atau mungkin 1000 likes, kita live streaming minggu ini teman-teman sekalian ya. Dan sebenarnya live streaming sebelumnya juga udah disupport sama teman-teman sih, 1000 juga udah tercapai, which is ya next weekend kita pasti live streaming anyway, alright. Nah teman-teman sekalian ya, beberapa fun fact yang saya mau bahas ke kalian ya seputar market. Can we see market still bullish ya kan? Can we see market still going up dan rally signifikan? Teman-teman harus pahami satu hal, bahwa saat ini faktor pendorong daripada market terutama untuk Bitcoin price ya, kenapa dia bisa rebound impulsif dan rally impulsif bahkan sebelum halving, itu adalah faktor keterlibatan institusi. Ya sebenarnya sih untuk kita mengubah stigma pasar itu pasti perlu proses teman-teman sekalian. Ya satu hal yang saya yakini adalah soon or later publik akan semakin mengerti dan semakin tidak percaya dengan fiat currency. Which is daripada mereka pegang fiat currency, otomatis mereka akan prefer untuk mencari aset yang bisa menahan nilai currency mereka, sehingga nilai currency mereka tuh tidak turun gitu loh terhadap ya harga bahan baku, harga barang dan service dan lain sebagainya gitu loh. Which is sebenarnya kalau edukasinya proper dilakukan oleh para institusi ini yang terlibat dalam ETF spot, harapannya adalah mereka bisa mengedukasi para klien mereka melihat Bitcoin itu bukan sebagai hanya aset beresiko atau aset untuk berspekulasi atau aset untuk investasi, melainkan kita berbicara untuk sarana kalau kita bilang store of value juga gitu loh. Jadi kalau misalkan value daripada valuasi uang mereka menurun, lebih baik mereka keep di Bitcoin. Nah itu kalau misalkan terjadi teman-teman, demand pada Bitcoin biar gimana pun itu akan terus meningkat. Kenapa? Ingat Bitcoin punya maksimum supply dan itu hanya 21 juta koin yang akan beredar nantinya. Jadi ya dari sisi demand ya kalau misalkan edukasinya proper, mereka akan melihat Bitcoin ini sebenarnya bukan sarana untuk investmentnya, tapi melainkan untuk store of value-nya. Dan itu jauh lebih penting sebetulnya, karena bisa melawan kondisi-kondisi yang bisa dibilang nggak sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Karena kan kalau kita tahu dulu US itu punya istilah gold standard ya teman-teman. Dalam artian uang yang dicetak oleh mereka harus berbanding dengan emas yang dimiliki oleh mereka. Lebih kurangnya seperti itu. Sampai akhirnya aturan tersebut dicabut and then mereka sekarang bisa bebas cetak uang. Ya, fakta menarik adalah M2 money supply alias kita bisa bilang ya uang yang dicetak oleh US ya itu benar-benar meningkat sangat drastis per COVID-19. Jadi pada saat era pandemi, ini suntikan dana masuk ke dalam market itu sangat-sangat besar. Sampai akhirnya mereka menyadari hal tersebut memberikan dampak terhadap inflasi, turun. And that's the moment kita ngelihat market start bearish, right? Kalau kita ngelihat, ini momennya tuh tanggal 21 Februari loh teman-teman sekalian ya, which is memasuki awal tahun 2021 itu udah mulai melambat ya. Kalau kita lihat pertumbuhan atau peningkatan M2 money supply itu mulai menurun, tapi tetap ada uang sirkulasi masuk sampai akhirnya benar-benar bisa dalam kondisi minus ya untuk mengurangi likuiditas di pasar itu sejak Desember 2022. Apa saja sebabnya? Ya suku bunga yang tinggi, kemudian balance sheet the Federal Reserve yang sudah dikurangi, dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan arus uang di market itu cenderung menurun dari yang sebelumnya. Namun, teman-teman, here's the fun fact. Ya, here's the fun fact. Pertanggal 30 April 2024, data ini update.
Setelah 16 bulan berturut-turut angka menunjukkan minus, akhirnya baru ada 1 bulan, tepatnya di 30 April 2024 data masuk, itu sudah mulai meningkat jadi 0,59%. Artinya teman-teman tahu ada penambahan supply uang di pasar ekonomi juga, salah satunya teman-teman ya. Dan ini adalah satu faktor yang bisa dibilang menjadi salah satu trigger untuk market tetap bullish. Nah, sekarang kita coba untuk analisa sedikit, kenapa sih Jerome Powell, the Federal Reserve FOMC memutuskan untuk mereka tidak mengubah ya suku bunga mereka lebih early, teman-teman sekalian. Satu hal yang kita udah yang saya personally ya cukup percaya adalah mereka mungkin akan melihat ya untuk menjaga kestabilitasan ini sampai nanti menjelang US election gitu loh. Mereka nggak mau ngubah kebijakan secara tiba-tiba, apalagi kan kemarin sifatnya kan kalau misalkan sampai mereka ganti kan secara tiba-tiba, teman-teman sekalian ya. Dari bayangin kalau kalian lihat 5,5% itu tiba-tiba turun jadi 5,25%, itu secara tiba-tiba itu akan sangat mempengaruhi kestabilitasan pasar. Dan ketika itu terjadi, otomatis juga akan mempengaruhi kestabilitasan election ya. Kalau kita ngelihat election saat ini, senjata yang dipakai itu kan kripto, teman-teman. Rata-rata mereka lagi ngomongin kripto, Bitcoin dan bla 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 bla. Kalau sampai itu terjadi ya, ketika semalam tadi terjadi, mungkin akan ada pivot ya yang dijadikan senjata baru oleh election ini untuk mereka kemudian berbicara soal kondisi perekonomian dan bla 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 ya. Itu mungkin bisa jadi senjata untuk Donald Trump juga menyerang Joe Biden karena beliau lagi ya. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, the idea is the Fed memastikan untuk kestabilitasan ini tetap terjaga sampai menjelang election. I think that's the whole idea. Kenapa dia mempertahankan suku bunga itu? Yang terus terang menurut saya juga langkah yang cukup baik. Karena kalau misalkan teman-teman sekalian ya, dia katakanlah gini. Sekarang kan timbul pertanyaan ya, kalau misalkan suku bunga nggak dipangkas, apa yang bikin market bisa bullish? Ya jawaban saya tadi satu. Kita ngelihat likuiditas di pasar itu udah mulai diinjek, teman-teman. Apa yang men-trigger ini? Ingat, US Treasury, Janet Yellen ya dengan kebijakannya refunding buyback program. Ya, jadi buat obligasi bonds yang saat ini sudah jatuh tempo, US Treasury akan buyback, teman-teman. Jadi aliran uang itu akan kembali ke dalam pasar. Itu pertama. Yang kedua, sama Jerome Powell juga mengatakan tadi malam ya. Jadi untuk shrinking the balance sheet program yang mereka lakukan itu juga sudah dijelaskan pada saat pertemuan yang lalu, di mana kita tahu bahwa the Fed di sini ya bisa dibilang akan melakukan reinvest terhadap beberapa bonds yang juga sudah expired atau jatuh tempo. Nah, itu sebenarnya menyuntikkan likuiditas. Tapi, kalau the Fed secara sekaligus memangkas suku bunganya, itu berarti dia akan meningkatkan akselerasinya, teman-teman. Likuiditas di pasar akan meningkat secara drastis, dan at the same time, hal tersebut akan mempengaruhi inflasi lagi. Jadi, kalau dia prematur menentukan pemangkasan suku bunganya, dalam arti timing, teman-teman, dia prematur nih. Ternyata lebih cepat di luar dari dugaan, mereka pangkas suku bunga lebih early, ternyata inflasinya belum stabil. Bayangkan kalau angka CPI kemarin, bersyukurlah kita ngelihat angkanya merah, teman-teman. Bayangkan kalau angka CPI kemarin itu naik 3,6%, 3,7%. Wah, seketika market bisa dump yang luar biasa, teman-teman sekalian. Dan seandainya The Fed melakukan pemangkasan suku bunga yang tadi saya jelaskan dalam tanda kutip prematur, otomatis inflasi itu bisa terpengaruh. Kenapa? Karena mereka suntikan likuiditas ya melalui jalur yang lain, dalam artian ya menggunakan si obligasi itu sendiri melalui refunding buyback program itu. Jadi secara nggak langsung uang itu mengalir ke market. Tapi kan mereka juga harus jaga dong supaya stabil, jangan sampai inflasinya kalaupun naik jangan sampai tinggi. That's why here's my speculation, teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau kita lihat PCE inflation December projection ya, ini pada rilis bulan Maret, angkanya 2,4%, 2,4%. Kemudian core PCE inflation itu naik dari 2,4% ke 2,6%. Angka ini di projection yang tadi malam itu naik dari 2,6% jadi 2,8%, 2,4%, 2,6%. So here's the logic, guys. Kenapa The Fed meningkatkan angka tersebut? Karena mereka sendiri yakin inflasi itu masih bisa naik lagi. Ya, kalau kita cari tahu berapa sih PCE core ya, US core PCE YoY ya. Kita lihat trading economics deh boleh, teman-teman sekalian. Annual change ya. Saat ini tuh angkanya 2,8%, teman-teman.
ya per data bulan April 2024. Kalau The Fed memproyeksikan angka tersebut, core PCE inflation-nya sampai dengan akhir tahun nanti hanya 2,8%. You know what? Berarti nggak ada pengurangan inflasi lagi, teman-teman. Berarti angka ini akan bertahan sampai dengan akhir tahun. Sticky. So, apa yang bikin angka itu bertahan tetap di 2,8%? Ya, I think the idea is money supply ini ya akan meningkat, teman-teman. Sepertinya tadi saya sudah bilang 16 bulan terakhir, akhirnya per April 30 kita udah mulai lihat angkanya naik. The Fed menyadari bahwa suntikan likuiditas ini bisa mempengaruhi inflasi. Jadi kan timbul pertanyaan dong, kalau misalkan proyeksi kalian bilang bahwa The Fed percaya hingga akhir tahun nanti core PCE inflation itu tetap di angka 2,8%. Lantas apa yang membuat mereka yakin untuk pangkas suku bunga di tahun ini? Nah, sebenarnya ada resiko malah The Fed nggak jadi pangkas suku bunga sama sekali di tahun 2024. Tapi apakah itu artinya buruk? Sebenarnya nggak juga. Makanya tergantung gimana cara mereka menstabilitaskan itu semua. Ya, saya pikir mereka pertahankan tetap suku bunganya tinggi supaya daya beli masyarakat tetap menurun. Tapi dari sisi pasar, ekonomi, financial market itu tetap disuntik melalui jalur refunding buyback program itu. So that's the whole idea why the Fed mengeluarkan projection angka-angka ini yang menurut saya malah jadi lucu gitu loh. Kok mereka mau pangkas suku bunga? Oke, kita bilang nanti kita pangkas suku bunga, tapi mereka ngelihat proyeksi PCE-nya itu malah naik angkanya. Dari 2,6% naik jadi 2,8%. So that's wrong, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena berarti The Fed sendiri nggak yakin inflasi akan turun di tahun 2024 nanti. Nah, apa sebabnya? Ya, US election year. Mereka harus jaga kestabilitasan. But at the same time, pemangkasan suku bunga bukan menjadi jalan yang harus mereka ambil saat ini. Kenapa? Karena kalau boleh dikorbankan, mereka akan korbankan dari sisi masyarakat. Sebenarnya itu yang saya lihat, teman-teman. Ya, masyarakat maksudnya gimana? Ya, mau beli rumah susah. Kenapa? Suku bunganya mahal, teman-teman. Mau beli kendaraan juga mungkin susah karena harga otomotifnya juga cenderung tinggi, ya. Atau lebih tepatnya, ya kalau mereka beli cash mungkin fine gitu loh. Karena setahu saya dari angka inflationnya sendiri, rata-rata harga otomotif itu lagi decline, lagi turun, bahkan terdeflasi, teman-teman. Tapi tetap dong suku bunganya kan tinggi. Nah, biasa kan leasing ya yang menawarkan kredit misalkan, ya itu kan mereka dapat keuntungan dari suku bunga lagi, teman-teman ya. Ketika mereka pembeli itu mengambil cicilan, lebih kurangnya seperti itu. So that's the idea dari kondisi the Federal Reserve tadi malam. Jadi di FOMC dia menjelaskan di press conference dari beberapa gerak-gerik dia lah. Saya pikir yang diperhatikan adalah lebih kepada seperti itu. Walaupun dia nggak nyampein secara langsung, tapi kita bisa lihat lah dari angka economic projection ini. Kenapa angka ini bisa naik gitu kan? Ini menurut saya memberikan sebuah gambaran yang sangat clear terkait dengan stance mereka hingga akhir tahun nanti. Nah, tinggal pertanyaan saya terbesar adalah gimana nih market? Ya, kalau misalkan market hanya terfokus pada suku bunga, otomatis mereka harusnya akan cenderung seperti ini, ya kan? Cenderung turun. Begitupun untuk S&P 500, Nasdaq dan kawan-kawan. But if you take a look on the Nasdaq, S&P 500, why close candle-nya mereka tetap bisa dalam keadaan bullish? Ya, I think they understand, teman-teman. The market itself itu juga mengerti terkait dengan positioningnya the Federal Reserve akan seperti apa. Lebih kurang seperti itu. Oke, so that's the idea dari yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi malam. Dan sebagai penutup, ya teman-teman udah mengerti lah ya. Angka 4,6% ini naik jadi 5,1%. Artinya seperti yang saya jelaskan di previous video, bahwa saya sendiri nggak yakin gitu loh, the Fed akan pangkas suku bunga. Malah ada kemungkinan direvisi dari beberapa data yang sudah kita paparkan kepada teman-teman. Salah satunya adalah unemployment rate. Angkanya masih di bawah ya daripada Nairu ya, di mana batas atasnya itu adalah 4,5% dan ini masih 4%, teman-teman. Jadi mereka masih punya ruang gerak untuk pertahankan suku bunga tetap tinggi. Ini kalau unemployment rate angkanya 4,3%, mungkin teman-teman di sini angkanya
akan tetap di 4,6%. Tapi masalahnya adalah unemployment rate itu 4%. Dia berkali-kali bilang bahwa dari labor market itu masih tight, masih solid ya, dan intinya dianggap masih cukup baik gitu loh. Sementara GDP projectionnya juga sama teman-teman, di angka 2,1%. Ini sebenarnya naik 1,4% jadi 2,1%, dan dia pertahankan di 2,1%. Berarti mereka meyakini mungkin dengan langkah yang mereka ambil, US Treasury dan juga kebijakan dari The Fed sendiri untuk buyback daripada bonds-bonds itu bisa memberikan dampak yang cukup positif terhadap ekonomi. Nah, ini otomatis targetnya mereka adalah soft landing, tapi ya bisa dibilang inflationnya ya udahlah kita bertahan di angka segini aja gitu, nggak masalah sampai nanti US election kelar. Begitu terpilih Donald Trump atau misalkan terpilih Joe Biden lagi, mungkin di situ kita baru ngelihat market bisa mengalami crash. Ya, crash diakibatkan oleh apa? Mungkin pivot daripada The Fed sendiri. Ya, saya nggak tahu, tapi itu kan masih panjang teman-teman. Terlalu cepat tuh kita ngomongin saat ini. Kita juga harus lihat data per data. Bahkan The Fed sendiri juga begitu. Mereka bilang kita akan tetap mempertahankan pengambilan keputusan kita berdasarkan meeting to meeting. Ya, siapa saya ya kan untuk memberikan prediksi sampai dengan masa depan gitu ya. Tapi setidaknya gambaran yang disampaikan oleh mereka saya rasa cukup jelas untuk ngasih ke kita idea bahwa market somehow masih tetap bisa dalam keadaan bullish. And tonight teman-teman, this night ya, kita punya PPI. PPI kalau angkanya turun juga saya rasa udah cukup lah untuk memberikan trigger Bitcoin rebound lagi. Ya, I think that's the idea teman-teman sekalian. Plus jangan lupa ada Treasury Secretary Yellen, dia akan ngomong di jam 11 malam. Nanti saya juga akan cari tahu kira-kira dia ngomongin apa. Nanti update-nya saya akan kirim ke teman-teman mungkin melalui grup Telegram. Ya, buat kalian yang belum gabung di grup Telegram, caranya gampang. Cek aja link yang ada di deskripsi dari video-video yang saya sudah cantumkan, and it's free guys, so make sure to check this link and kalian akan tergabung ke grup Telegram kita ya. Tadi malam sih saya nggak update di YouTube secara langsung ya, tapi at least teman-teman di Telegram tahulah ya dari apa yang saya coba sampaikan di economic projectionnya semalam tuh udah saya coba untuk jelaskan cukup mendetail. So ya, lebih kurangnya mungkin itu yang bisa saya update ke teman-teman semuanya. For now, all we can do adalah hope ya kalau PPI nanti malam angkanya negatif. Kalau angkanya negatif mungkin bisa jadi faktor pendorong Bitcoin untuk tetap bertahan di range area yang sama. Karena kalau kita balik lagi ke time frame daily, kalian bisa lihat di overall movement di sini itu kecenderungan masih sideways aja di dalam inside bar ini. Right? Yeah, that's the idea, more or less teman-teman. Okay, so thank you very much guys for watching and paying attention in this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to you all. Cheers and bye-bye guys.